bacaan bagus, kalau bisa saya sarankan begini. Kalau sudah lancar bacaan, sudah baik, janganlah kemudian 30 hari itu dijadikan semua bacaan semua, tidak. Misal, targetnya 10 hari qiraah. 10 hari pertama, baca aja. 10 hari pertama. Jadi 1 hari 3 juz. Ya, 1 hari berapa? 3 juz. Bagi saja. Bagi ke waktu-waktu tadi yang saya berikan rumusnya, biar cepat, biar enak. Ya, biar terasa nyaman, ringan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tilawah namanya. Tilawah. Nah, ini lebih utama lagi dari yang pertama. Jadi kalau sudah lancar, sudah bagus ini, sudah selesai ini, diselesai, sudah beres, maka pindah pada yang kedua disebut dengan tilawah namanya. Tilawah. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Kalau yang ini setiap hurufnya dapat 10, Ramadan bisa 100, bertepatan dengan malam Al-Qadar dapat lebih daripada 1000 bulan, maka yang tilawah ditambah lagi 4 kemuliaan. Tambahan dari yang pertama. Orang tilawah itu yang pertama pasti dapat. Karena orang tilawah pasti qiraah. Ya, apa itu tilawah? Tilawah itu baca, paham apa yang dibaca, memahami, mengkajinya. Lu berusaha mengamalkan apa yang dipahami itu. Ya. Nah, ini kalau orang begini dijamin oleh Nabi di hadis Muslim. Kata Nabi, orang tilawah itu minimal akan dapat 4 tambahan dari yang pertama tadi. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, hatinya lebih tenang. Makanya orang-orang yang baca Al-Quran dengan memahami terjemahan dan maknanya, itu lebih meresap ke jiwanya dibandingkan cuman baca tapi nggak paham isi. Coba antum baca misalnya yang pendek-pendek dulu, Ad-Duha misalnya. Wad-Duha, wad-Daili idza saja. Anda pertama baca saja tanpa terjemah, tanpa tafsir. Yang kedua, baca terjemahannya, baca tafsirnya, maka sentuhan ke hatinya akan lain. Yang kedua itu akan dahsyat. Saya ulang ya, jika Anda memahami sampai ke artinya, sampai ke maknanya, maka sentuhan ke jiwanya akan lain. Lebih dahsyat. Ya. Ini poinnya. Dan yang paling menarik tuh, mohon maaf ya, ini, Anda sudah hidup berapa tahun sih? Belasan tahun, puluhan tahun, berapa kali Anda khatam Quran? Dari sekian yang khatam itu, berapa persen yang Anda pahami? Ini persoalan serius. Kan itu kita bawa dalam sholat. Makanya banyak orang sholat sekarang, di zaman sekarang, orang sholat tapi nggak ngerti bacaan yang dibaca dalam sholat. Celakanya Al-Quran yang dibaca pun tidak dipahami. Silakan cek dari bacaan Al-Fatihah tiap hari 17 kali, berapa yang dipahami? Lain. Di satu ada ketenangan, yang kedua rahmat Allah, ghasyiyatuhum rahmah. Yang ketiga, hafathumul malaikah, dinaungi malaikat. Jadi malaikat itu kumpul. Saya tuh, Masya Allah ya, kalau Anda punya nanti rencana, dan saya sarankan rencanakan ini, coba ambil setiap waktu misal, ya, menjelang maghrib, menjelang buka, kumpul dulu semua. Anda bahas dulu ya, 10 hari selesai 30 juz, nah nanti 10 hari lagi buat tilawah. Misal, saya mau tilawah juz 30. Yang banyak-banyak dulu. Atau nggak usah banyak-banyak, dari Ad-Duha sampai ke An-Nas, baca. Lihat tafsirnya. Tafsir ini bagaimana, Ibnu Katsir bagaimana, ya, Al-Maraghi bagaimana. Ya, Al-Baghawi seperti apa? Al-Baydawi bagaimana? Baca satu-satu maknanya apa. Pahami. Itu akan lain suasananya. Tadabbur. Baca itu. Maka ketika Anda baca ini, kata Nabi, hafathumul malaika. Itu akan dikelilingi oleh malaikat. Di keluarga cuma ada Anda, ada istri, ada anak 2. 4 orang baca. Tapi malaikatnya mungkin 40, 400, 4000. Kalau malaikat sudah di situ menjelang buka, hadir di situ, Anda berdoa sebelum buka, wah itu selesai persoalan Anda. Nanti saat saya masuk kepada fikih itu, saya terangkan kenapa doa puasa itu begitu indah. Dhahabat dhama, wabtalatil uraq, wasabatal ajru. Itu baru doa pembuka. Doa pembuka. Ada doa setelah itu. Dan jarang orang baca itu. Kalau Anda bacakan, tidak akan ditolak dalilnya. Di Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan tidak akan pernah ditolak doanya. 3 golongan. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-saima hatta yuftira, orang puasa sampai menjelang buka. Menjelang buka tuh. Bahkan hadis kuncinya mengatakan, ini orang puasa ini luar biasa. Nahan lapar, nahan minum, nahan syahwat karena aku. Ini saya kasih tahu Anda begini ya. Saya kasih tahu Anda nih. Maaf ya, maaf. Anda punya asisten rumah tangga nih. Asisten rumah tangga. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dengan sempurna. Yang paling hebat, maaf. Tugas dimulai jam 6, jam 4 dia bangun.
Habis subuh dia nyapu. Anda perintahkan bagian dalam, bagian luar dia sapu juga. Semua disempurnakan. Tiba-tiba begitu tiba waktunya, saat gajian, datang kepada Anda. Bu, Pak, dimohon maaf sekali. Ini anak saya yang bungsu, mau masuk sekolah. SPP-nya kurang 100.000. Jika ibu bapak berkenan, bolehlah gaji saya sekarang bisa ditambahkan 100.000 atau dipotong buat yang bulan depan, buat SPP anak saya. Saya mau tanya pada Anda, apakah pada saat itu dalam kondisi Anda punya, Anda akan pinjami atau Anda akan berikan? Demi Allah saya katakan, Anda tidak akan pernah berikan 100.000, 500.000 Anda berikan. Nih, sampai berapa lama dia sekolah? Udah sekalian beresin sampai selesai. Kenapa? Karena itu ditunaikan dengan sempurna. Asisten rumah tangga bantu Anda sempurna, minta gajian Anda tambah. Anda itu hamba di hadapan Allah. Ibad. Pembantu aja kita itu, hamba. Hamba ini diperintahkan oleh Allah. Yang lain makan-makan dia puasa. Yang lain tidur dia sholat. Yang lain melampiaskan syahwat, dia menahan syahwatnya karena aku, kata Allah. Maka dibalas orang puasa spesial. Pada saat menjelang bukanya diberikan oleh Allah satu kesempatan. Ketika dia berdoa, dia minta, dikabulkan seketika oleh Allah. Sahabat Zama itu pembuka. Pertanyaannya, doa apa yang dibacakan setelah itu? Nanti kita bahas saat masuk waktunya. Nanti. Ada waktunya, tenang. Jangan tergesa-gesa. Jangan cepat-cepat. Wakana al-insanu ajula. Manusia itu senang cepat-cepat. Ya. Bahasa Inggrisnya. Tilawah. Pahami. Jadi baca, pahami. Malaikat kumpul. Kalau sudah malaikat kumpul enak. Antum tadi cuma 4 orang, malaikatnya banyak. Cuma memang sifat malaikat goib. Tidak ditampakkan. Yang kalau tampak nggak jadi yang pentilawah. Wadduha. Siapa? Malaikat maut. Mau ngaji? Iya, di situ saya cabut. Dengan cepat-cepat nyebutnya ya. Ya, sudah ya. Nah, ini yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman inda, yang keempat. 1, diberikan ketenangan. 2, masih ingat? Rahmat, dinaungi rahmat. Yang ketiga, diliputi malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang itu disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai tilawahnya. Masya Allah. Antum disanjung-sanjung manusia, pengen banget sampai bikin sinetron tersanjung. Sanjung 1, sanjung 2, gitu kan? Sampai selesai. Kenapa disanjung Allah Anda tidak menginginkan? Tilawah. Pintar. Paham? Ini. Nah, ini misalnya agendakan 10 hari kedua untuk tilawah. 10 hari ketiga gunakan untuk menghafal. Ya, walaupun hanya 1 surat, agendakan. Saya mau kasih rahasia besar. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu yang waktu yang paling efektif untuk menghafal Quran. Saya ulang ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu waktu yang paling efektif untuk menghafal Quran. Nanti insya Allah untuk Ramadan kali ini spesial, kita akan langsung bikin satu program khusus untuk pendalaman at-taisir. 10 hari terakhirnya saya akan maksimalkan. Nanti teman-teman yang sudah pegang ya, mushaf sekarang ini dalam cetakan, jadi saya yakin ada yang belum dapat itu karena sedang dicetak, kita tambah lagi. Stok kemarin sudah habis, kita sedang cetak. Jadi jangan khawatir, yang penting dapatkan yang buku itu dulu, MZN dengan murajaah. Karena itu kuncinya. Mushaf nanti ada aplikasi, kita launchingkan, dan nanti mushaf standar bisa dipakai. Karena kita sudah ganti dengan yang murajaah di situ untuk maksimalnya. Anda nanti setelah dapatkan itu, nanti saat Ramadan di awal pertama kami akan bimbing apa yang dilakukan. Nanti kita akan sampaikan bagaimana menghafalkan Quran 30 hari, 30 juz selama bulan Ramadan. Dan waktu yang paling efektifnya 10 hari terakhir Ramadan, saat itikaf. Karena itikaf ini Anda bisa meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, fokus untuk di masjid, dan itu waktu yang paling baik untuk mendapatkan hafalan Quran. Anda mau targetnya 3 juz, mau targetnya juz 30, targetnya 30 juz, targetnya berapa juz, saya sarankan di 10 hari terakhir tolong pasang target dari sekarang, Anda akan hafal berapa juz. Silahkan. Misal, Ramadan tahun ini saya mau 1 juz dulu. Ramadan ini saya mau 2 juz. Ramadan ini saya 3 juz. Kalau saya sarankan, bikin targetnya yang tinggi.
30 juz misalnya. Bikin target yang tinggi. Jadi kalaupun nggak nyampe 30 juz, nyangkut ke jelas. 29 juz, 28 juz, 20 juz, 10 juz. Tapi kalau target Anda rendah, 1 juz. Saya khawatir nyangkutnya nggak terlalu tinggi. Sampai mana ibu? Alif lam mim, Pak. Ya. Ah, jadi agendakan untuk 10 hari terakhir untuk menghafal Al-Quran. Ya. Dan itu jangan niatkan sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kembali nanti menghadap kepada Allah, saat penantian yang tidak ada datang kecuali hisabnya pada sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ya, maaf tidak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat anak keturunan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sangat bening. Maka ini bagian yang kedua, yaitu amalan berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.